ini masih muda, namun masih muda, bukan cuma muda, namun ilmu beliau meluas bagaikan samudra. Langsung saja kita persilahkan beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Bagus Abdillah Al-Hafidh. Al-waqtu wal makan tafadhal alaih. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana wa hadana wa yuwaffiquna lil Islam al-mujtaba ala sa'iril adyan النير بنور التوحيد للأمم دين المصطفى وسائر الأنبياء الأنجمن صلاة وسلاما على رسول الاختتام وعلى الأنبياء أئمة الإمام وآل كل وأصحاب كل الأكرم أما بعد. Yang saya hormati dan kita semua muliakan, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMA. Dan pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, namun kita selaku santrinya untuk selalu mendoakan beliau agar beliau diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Salim SE dan santriwan-santriwati yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidaklah belum ngomong aja udah lawain. Nah ditanya gimana tadi? Kak, Mas, di dalam surat Yusuf ayat 4 sampai ayat 5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamar, sungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, mereka itu sujud kepadaku. Bahkan di dalam sejarah Israeliat itu diceritakan ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu bermimpi, seakan-akan pintu langit itu dibuka, bintang-bintang terasa terang kembali, gunung-gunung tampak terang, air laut pasang dan debur ombaknya naik, dan ikan-ikan mengucapkan berbagai tasbih dengan bahasanya sendiri. Dan aku, kata Yusuf alaihissalam, seakan-akan diberikan pakaian yang sangat indah dan berpendar yang menyinari itu seisi bumi. Begitupun seakan-akan kunci harta di dunia itu dijatuhkan di hadapanku. Dan aku pun termangu, terkejut ketika apa? Ketika 11 bintang yang diikuti matahari dan bulan menjatuhkan diri untuk hormat kepadaku. Lalu ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam berkata, qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwati wa yakidu la kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ayahnya Yusuf berkata, ya bunayya, wahai anakku, la taksus ru'yaka ala ikhwati, janganlah kau ceritakan mimpimu itu kepada siapa? Kepada saudara. Fayakidu la kaida, maka tipu daya mereka itu akan membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan bagi manusia itu adalah musuh yang amat nyata. Syaitan itu musuh, benar-benar musuh bagi kita. Lalu yang jadi pertanyaannya itu, Yusuf mengiyakan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Si Yusuf pun menyimpan mimpinya di dalam hati. Begitupun dengan Yakub, tidak menceritakan kepada siapapun. Dan jadi pertanyaannya itu, siapakah yang membongkar kisah Nabi Yusuf ataupun mimpi Nabi Yusuf itu kepada saudara-saudaranya? Tahu nggak kira-kira? Siapa yang membongkar mimpi Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya? Nggak tahu. Mas, Riko siapa? Riko mah istrinya Nabi Ishak. Ya, iya. Yang membongkar mimpi Nabi Yusuf kepada saudara itu siapa? Iya benar nih. Di Muslim ini pintar nih, dia sering baca buku beda gini. Iya, jadi yang benar namanya itu Laya. Tapi Laya itu siapa? Laya itu adalah ibu tiri Nabi Yusuf. Ibu tiri Nabi Yusuf dia. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu mempunyai istri 4. Yang 2 istri sah, yang 2 laginya itu budak ataupun selir. Yang pertama Laya, yang tadi ibu tirinya itu mempunyai 6 anak. Dan Rohil itu ibunya Nabi Yusuf dan punya nama Bunyamin. Dan kedua laginya itu budak. Siapa namanya? Namanya Zalafah, mempunyai 2 anak. Dan yang terakhir yaitu budak ataupun selir yang bernama Baiha. Bukan dia. Baiha. Bahkan di dalam tafsir itu ada yang mengatakan Balha. Bukan Baiha, Balha. Belajar. Jadi Nabi Yakub itu mempunyai berapa anak? Berapa? 11 apa 12?
Berapa? 12. Yang penting Nabi aku itu mempunyai anak 12. Bukan 11 sih, siapa yang 11 sih? Nah, 12. Nah, jadi yang kemungkinan yang membongkar atau mengasih tahu mimpinya Nabi Yusuf kepada saudaranya itu ibu tirinya, bisa jadi namanya Laila, karena istri sahnya. Akhirnya ibu tiri ini menceritakan kepada kepada anak-anaknya, yaitu saudara Nabi Yusuf, dan mereka pun benci sama Nabi Yusuf. Karena apa? Karena merasa bahwa yang lain itu kurang mulia ketimbang dirinya gitu. Seakan-akan Nabi Yusuf itu mulia, ya kan? Udah akhirnya keluarga saudara-saudara Nabi Yusuf itu ada niatan jahat. Kenapa? Karena merasa Nabi Yusuf itu orang yang selalu diperhatikan oleh ayahnya, itu Nabi Yakub alaihissalam. Hingga akhirnya mempunyai niat jahat saudara-saudaranya ini. Bahkan dari salah satu mereka ada yang mengatakan, bunuhlah Yusuf walaupun saudara kita. Bahkan dalam ayat dilanjutkan lagi, awit rohu, atau buanglah Yusuf. Kemana kan? Akhirnya sepakatnya itu dibuang Yusuf. Kemana dibuangnya? Ke? Bener di kemana nih? Jabon. Kalau ke Jabon jangan nemuin sahabat. Kak, kemana dibuangnya kak? Ke sumur. Apa nama sumurnya? Hah? Salah. Jadi nama sumurnya itu sumur Ahzan. Jadi ketika Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur itu, sehingga Nabi Yusuf sedih. Jadi disebut namanya sumur Ahzan. Nah, apa? Akhirnya selama Nabi Yusuf pun di sumur selama 3 hari, akhirnya ada kafilah orang-orang musafir itu ingin berteduh. Setelah berteduh, mereka kan ingin menimba air. Setelah ditimba, ini kok rasanya beda, kayak berat gitu kan. Soalnya tiba-tiba nongol, wow. Ternyata yang keluar itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira kalau dari sumur itu Nabi Yusuf kelihatan ganteng apa kelihatan jelek? Kalau dari sumur kelihatannya jelek, karena sumur biasanya itu dalamnya kecil gitu kan, kotor lumut begitu. Nah, akhirnya dibawalah Yusuf ini sama orang-orang kafilah ini kemana? Ke Mesir untuk dijadikan budak. Dan itu dijual Nabi Yusuf dengan murah. Karena apa? Karena itu kecil, belum kelihatan gantengnya Nabi Yusuf. Biasa tadi sore semangat rendang jadi agak seperti itulah. Iya. Akhirnya Nabi Yusuf pun dijual di tempat pasar perbudakan. Maka datanglah seorang raja yang bernama Kitfir untuk membelinya. Setelah Raja Kitfir ini membawa ke rumahnya, dikasihkan kepada istrinya. Pasti tahu nih istrinya Kitfir raja ini siapa? Siapa istrinya Raja Kitfir? Enggak tahu. Siapa lah jangan uang Mas. Zulekho. Kenapa saya tanya Zulekho ngerinya si Dimyati ini kegeeran, dikira Zulekho karung kali yang di pesantren ini pada baru. Jadi ingat itu. Enggak Zulekho yang ada tuh. Kata dia ini cakep nih. Zulekho karung tadi bukan Zulekho Mesir. Udah. Itu hak terus. Ya dia ngomongin leha. Leha siapa lagi? Leha. Lanjut. Ya. Udah. Akhirnya setelah
ditawarkan sama raja, mau nggak kamu urus si Yusuf ini? Jauh banget katanya, oh ganteng aja gitu. Coba kalau dikasihnya jelek, mau nggak kita kasih gitu? Oh ya, kamu jelek bagus sih, orang kadang nolak gitu kan. Udah akhirnya dirawat lah sama si Zulaikha. Sehari, 2 hari, 3 hari, minggu, tahun gitu kan. Tapi remaja gitu kan. Akhirnya si Zulaikha ini memendam apa? Ini si Yusuf ganteng juga deh. Ya, Zulaikha. Tapi dia mikirnya tuh, mau anak gua, anak angkat gua gitu, masa gua suka sama Yusuf. Lama-lama si Yusuf dewasa. Setelah dewasa, sayang kan si Zulaikha. Tahun, 2 tahun, tambah cakep si Yusuf ya. Akhirnya apa? Bukan sayang lagi, jadinya namanya cinta. Aduh. Jadi si Zulaikha pun cinta. Selama terpendam dalam hatinya bertahun-tahun gitu kan, akhirnya si Zulaikha tuh patah juga hatinya. Kenapa? Kalau diibaratkan tuh ada makanan yang enak lalu kita diemin, kira-kira enak gak? Ya enggak, cuma ngeliatin doang gitu, kagak dinikmatin gitu kan. Nah pada saat inilah si Zulaikha mempunyai hal buruk dah gitu. Ketika apa? Ketika si Kifir itu sedang keluar dari rumahnya, akhirnya apa? Si Yusuf dipanggil sama si Zulaikha. Yusuf, kami. Akhirnya si Yusuf ini masuk ke kamarnya Zulaikha, dan si Zulaikha pun langsung mengunci itu kamarnya. Kira-kira si Zulaikha mau ngapain? Ngapain nggak? Berduaan di dalam kamar, ada orang lagi ya. Kira-kira ngapain? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya itu, walaqad hammat bih, dan sungguh si Zulaikha itu berkehendak pada si Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun ternyata menghendaki juga apa yang diinginkan Zulaikha. Oh lah, coba itu ya. Udah. Hingga akhirnya dipegang si Yusuf sama si Zulaikha. Dan pada saat itulah Allah berfirman lagi dalam tulisannya, laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya jika Yusuf tidak kulihatkan tanda-tanda kebesaranku, maka si Zulaikha dan Yusuf akan berbuat. Ya itu. Wah, apa tadi? Pokoknya Diul. Pokoknya paham enggak? Diul apa gitu? Pokoknya di enak dah. Udah, akhirnya tuh si Yusuf kagak jadi gitu kan. Kenapa diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah? Akhirnya Yusuf menari. Setelah udah dekat pintu, si Yusuf dikejar sama si Zulaikha, ditarik dari pintu. Akhirnya robek baju belakangnya. Setelah baju belakangnya Nabi Yusuf robek, kan tadi keadaan megang pintu tadi tuh si Yusuf, ternyata datang ke suaminya si Kifir aja itu. Lalu si Zulaikha pun mendapati si Kifir, wahai suamiku, hukuman apakah yang akan kau berikan kepada orang yang telah menggoda istrimu? Begitulah. Ini yang menggoda siapa? Tetapi yang dikitnya siapa? Dan Yusuf akhirnya apa? Yusuf akhirnya pun membalikkan apa yang dikatakan oleh si Zulaikha. Enggak raja, enggak tuan, saya tidak melakukan apa-apa sama si Zulaikha. Bahkan dia yang menggodaku, kata si Yusuf. Akhirnya karena gak ada saksi kan. Ternyata di dalam kamar ini ada seorang bayi yang Allah berikan ke bayi itu bisa berbicara. Sehingga apa? Di situ ada saksi dan tuh. Jadi bayi ini bisa berbicara. Siapa sih bayi ini? Bayi ini masih termasuk dari
keluarganya si Zulaikha. Kaget di Zulaikha. Apa lagi sama bocah ini gitu. Lalu bocah ini mengatakan, jikalau si Yusuf itu robek bagian depan bajunya itu, maka benar apa yang dikatakan si Zulaikha. Dan jika sobeknya itu di bagian belakang, maka berdustalah si Zulaikha. Akhirnya ketahuan. Jadi yang salah itu si Yusuf apa si Zulaikha? Si Yusuf si Zulaikha? Zulaikha yang salah. Udah akhirnya si Kifir mengatakan, wahai Yusuf, janganlah kau ceritakan atas kejadian ini, dan engkau Zulaikha mintalah ampun kepada Tuhan. Udah akhirnya dikelar nih cerita ini. Ya, cerita antara Zulaikha dan Yusuf. Akan tetapi yang LOL-nya itu, si Zulaikha ini curhat dia sama temennya. Ini dia nih. Atau kalau itu jangan ceritain. Ya walaupun teman dekat gitu kan. Karena apa? Si Zulaikha ini ngomong sama temennya. Misalkan dan gagal-gagal amat nih kita ngajak putri ngomongnya. Si Zulaikha kita ganti namanya si Rizka gitu kan. Nah si Yusufnya kita jodohin pada si Uwais. Soalnya si Uwais ini di kalangan kita dipanggilnya Ucup, jadi Uwais banyak gitu. Udah. Terus apa suaminya si Rizkanya? Suami Rizkanya kita namakan dengan Dinyatin. Contoh doang nih berikan udah ini apa? Cantik. Tahu kan? Contoh doang. Udah akhirnya sih Rizka curhat sama temannya. Saya kasih temannya namanya si Vira, ada kamera si berdua ada lihat. Akhirnya si Rizka dia ngomong sama si Vira gitu kan. Buat tuh kalau lu suka sama Yusuf, masih begini, sebetulnya begini gitu. Jadi anaknya. Nah, tapi kata si Rizka, tapi lu jangan bilang-bilang ya, katanya. Jangan bilang-bilang sama siapa, lu aja yang tahu. Si Rizka, oke ya, gitu. Udah, akhirnya yang namanya perut gua aja, kadang-kadang mulutnya tuh gitu, remes gitu. Akhirnya si Vira ngomong sama si Husna, Hus gini tuh, Hus. Sini. Gua udah kali gitu ya. Ternyata si Rizka suka sama si Ucup. Kan gak banget ya, si Rizka kan kalau bilang orang terhormat, ratu gitu kan. Si Ucup itu, ya Allah anak umat ya. Tapi lu kata si Vira, tapi lu jangan bilang sama siapa, sakit aja gitu. Udah. Akhirnya Husna bilang itu, oke deh. Ternyata si Husna sama aja gitu kan. Akhirnya si Husna bilang sama si Jasmine bilang sama si Zahra bilang ke Zevira bilang ke Afif. Zevira ngomong ke sahabat beliau, Tena gitu. Udahnya semuanya itu tahu, iya tahu semuanya cerita sih. Dengan dalil apa? Jangan bilang siapa ini. Udah akhirnya kata si Gras, gua salah ngomong gitu. Udah akhirnya gara-gara mereka menghina si Rizka semua tuh, dari kata yang lain tuh hina sama si Rizka semua kan. Akhirnya teman-temannya dipukulin semua tuh sama si Rizka. Ya udah, kalau gitu ntar kalian saya akan undang ke rumahku yang megah gitu. Kalau kalian akan saya jamu gitu kan. Akhirnya udah bener dulu dijamu sama si Rizka gitu. Ya, ada buah-buahan gitu kan. Ada makan yang paling enak lagi gitu. Iya. Karena orang kaya kan makannya itu pakai garpu sama sendok lah. Keren gitu. Ya.
Setelah kalau ada makan gitu kan, makan lagi enak motong bukan. Si Deska, gua uji lo kekuatan lo nih. Gua panggil Yusuf, ini pukul. Kamu gini tuh. Kan keadaan tadi putri ini lagi pada enak makan itu kan. Datang lucu, dia pada bengong. Ada dari dalam ngiler, ini tetes. Saking terpesona sama si Ucup, ini mah bukan manusia. Ya, kata ini mah bukan manusia tapi malaikat. Malaikat dong. Ini kayaknya tanpa sadar mereka itu yang lagi ngiris-ngiris jarinya dia potong. Gak kerasa, kenapa? Karena ganteng banget si Ucup. Sudah. Kalau lagi makan yang lagi nyok, gini, henti. Saking kampanye Nabi Yusuf tuh. Itu Nabi Yusuf memang ganteng banget. Akhirnya apa? Akhirnya si Zulaikha ini merasa ya. Karena apa? Karena memang Nabi Yusuf itu manusia yang diceritakan oleh Allah itu dengan kelebihan ketampanannya. Andai kata di bawah Mas, di dunia ini gitu kan, siapa sih yang paling ganteng gitu loh kan? Lagi nggak saya tanya sama kakak, artis Korea mana yang paling ganteng? Ayo, siapa ayo? Kalau nggak idola. Siapa? Pasti gitu dong, idola dong. Bang CR katanya, Mas CR katanya. Jadi mau siapa kek, mau CR, mau Messi, atau artis Korea yang saya tahu namanya Tailu apa? Taeyong, kalau namanya Taeyong, nggak usah Taeyong apa? Ada lagi zaman namanya sebenarnya katanya, yang ganteng, jongkok. Sekarang gini gue juga bisa jongkok. Kata sama jongkok ya. Iya, kalau cuma ganteng jongkok udah bisa kan gitu. Iya. Jadi di dunia ini siapapun yang paling ganteng kalah katanya sama Nabi Yusuf alaihissalam. Ya memang Nabi Muhammad itu dikatakan manusia yang paling ganteng gitu kan. Bahkan dikatakan itu kalau dibilang lingkaran itu setengahnya Nabi Muhammad paling ganteng. Nabi Yusuf itu dilihat di seperempatnya. Dan seperempat lainnya itu kita tuh semuanya dibagi baik gantengannya. Iya. Akan tapi Nabi Muhammad itu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apanya? Akhlaknya. Jadi kegantengan Nabi Muhammad itu disalahkan dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dalam surat Yusuf itu yang Allah berikan itu kelebihan dari Nabi Yusuf yaitu kegantengannya. Sehingga dalam surat Yusuf itu dijelaskan betapa gantengnya Nabi Yusuf, sehingga wanita-wanita Mesir pun yang melihat Nabi Yusuf itu tidak terasa memotong tangannya sendiri atau jarinya sendiri. Ya mungkin walaupun ceritanya belum kelar, mungkin kita bisa ketemu di bulan besok apa baca ya. Karena kita cuma di menit 15 menit malah lebih gitu. Dan maaf ya kalau mengganggu mengganggu perut kalian yang sedang kelaparan gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.